Shalom, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan kita. Mari mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Kamis 30 April 2020, yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Demikian firman Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Kita pasti pernah mendengar, bahkan menyanyikan lagu Amazing Grace. Lagu ini adalah salah satu nyanyian pujian yang sangat menginspirasi dan sudah terkenal di seluruh dunia. Syairnya disadur kembali dalam bahasa Indonesia yang terdapat pada Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah, dan dalam bahasa Batak yang terdapat pada buku Wende nomor 699, Sikopdo Asiniroham. Lagu ini ditulis berawal dari kisah hidup John H. Newton yang berceritakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Newton dilahirkan di London pada tanggal 24 Juli 1725, putra seorang komandan kapal dagang yang berlayar di Mediterania. Ketika John masih berumur 11 tahun, ia pergi ikut berlayar dengan ayahnya dan melakukan 6 perjalanan dengan ayahnya sebelum ayahnya pensiun. Atas keinginannya sendiri, ia menjadi pelayan di kapal budak yang membawanya sampai ke pantai Sierra Leone, Afrika Barat. Dia kemudian menjadi salah satu hamba dari seorang pedagang budak, dan dia pun ikut disiksa secara brutal. Pada awal tahun 1748, ia diselamatkan oleh seorang kapten laut yang mengenal ayahnya. Namun, pada perjalanan pulang dari pelayarannya, kapal itu terperangkap dalam badai yang ganas. Satu orang awak kapal tersapu gelombang laut dan menerjang kapal yang menyebabkan kerusakan parah hingga ia menjadi ketakutan. Setelah beberapa jam memompa air dari kapal, dengan menangis Newton berteriak, "Tuhan, kasihanilah kami." Dia langsung terpukul dengan kata-katanya sendiri yang selama ini mencela dan menghina Tuhan. Ia menulis, "Ini spontan, tanpa refleksi. Ini pertama kali saya memohon belas kasihan Tuhan setelah bertahun-tahun. Apakah ada kemurahan untuk saya? Laut telah mencabik dinding kapal di satu sisi dan membuat kapal rusak parah hanya dalam beberapa menit," tulis Newton. Melihat semua keadaan itu, sungguh menakjubkan dan ajaib rasanya bahwa semua dari kami selamat. Pada hari berikutnya, berjam-jam Newton merenungkan jalan hidupnya yang kacau. "Saya pikir tidak akan pernah ada atau bisa orang berdosa seperti saya beroleh pengampunan. Dosa-dosa saya terlalu besar untuk diampuni." Sejak saat itu, kehidupan Newton pun mulai berubah. Kini ia menyadari bahwa kasih karunia Allah bisa menyelamatkan bahkan bajingan seperti dia. Akhirnya dia mensyukuri itu dan menjadi pelayan Tuhan yang mengabdikan hidupnya sebagai penginjil. Nas kita pada hari ini juga bercerita bagaimana pengalaman iman Paulus, yakni bagaimana Paulus yang dulu hidup tanpa pengenalan yang benar akan Allah, seorang yang jahat dan membenci para pengikut Kristus.
Dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Namun Allah berbelas kasihan kepadanya dan memberikan Paulus anugerah keselamatan yang besar. Tidak sampai di situ, Allah juga mempercayakan pelayanan kepadanya dengan memberikan kekuatan kepadanya untuk melakukan pelayanan itu. Kerinduan dan gairah pelayanan inilah yang dibagikannya kepada anak rohaninya Timotius dengan harapan agar Timotius berjuang dalam pelayanan dengan iman dan hati yang murni, terlebih ketika mengajar para pengajar-pengajar sesat yang ada pada saat itu. Kita boleh melihat bagaimana karya Allah dalam kehidupan Paulus. Allah memakai kelemahannya dan memberi kesempatan kepadanya untuk melayani Tuhan kita. Inilah yang sangat disyukuri Paulus dalam kehidupannya. Ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya oleh karena kasih Kristus dalam hidupnya. Demikian juga yang terjadi dalam hidup penulis lagu Amazing Grace, yakni John Newton. Ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya oleh karena kebaikan Kristus yang mau menyelamatkannya dan mengampuninya dari kesalahannya. Bukankah kita semua juga adalah orang yang berdosa yang mempunyai banyak kelemahan? Bukankah kita semua juga adalah orang berdosa yang memiliki masa yang kelam dalam perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiran yang tidak baik dalam kehidupan ini? Namun, apakah Tuhan langsung membalaskan itu kepada kita semua? Tidak. Ia selalu memberi belas kasih-Nya, mengampuni dosa kita, bahkan diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur untuk kebaikan-Nya? Lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kasih Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Namun kita juga diingatkan apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Selamat beraktivitas bagi kita semua dalam satu hari ini. Mari kita melakukan yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan syukur untuk kasih-Nya kepada kita. Dan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Salam Pendeta Apriando Raja Guguk. Horas, horas, horas. Shalom.